Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai ciri dari kaki-kaki mobil bermasalah atau ada kerusakan. Untuk mengetahui kondisi kaki-kaki mobil, sebenarnya ada ciri-ciri yang biasa diketahui. Sayangnya, ciri kaki-kaki mobil yang sudah mulai rusak ini kerap diabaikan oleh sang pemilik kendaraan. Kaki-kaki merupakan salah satu komponen penting yang ada di mobil. Tugasnya memberikan kenyamanan saat berkendara. Meskipun begitu, bagian ini juga menjadi komponen yang paling ringkih, sebab terus bergerak selama kendaraan dijalankan. Apalagi saat kendaraan tersebut terkena lubang, menghantam polisi tidur atau speed trap, dan melibas jalanan rusak. Semakin sering mobil melewati jalan rusak atau lubang, semakin cepat juga kerusakannya. Keawetan kaki-kaki mobil sangat dipengaruhi oleh gaya berkendara pemilik mobil. Saya akan mencoba membeberkan 8 ciri kaki-kaki mobil yang sudah mulai rusak. Ciri tersebut bisa digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam memperbaiki mobil, bisa juga sebagai panduan teman-teman saat membeli mobil bekas. Ciri-ciri kaki-kaki mobil yang sudah rusak. Yang pertama yaitu setir terasa bergetar. Salah satu ciri yang paling mudah dirasakan saat kaki-kaki mobil sudah rusak adalah setir bergetar. Ketika diam atau sedang berjalan, setir terasa lebih bergetar dibanding biasanya. Jika sudah merasakan gejala seperti ini, ada baiknya langsung lakukan pengecekan. Sebab jika ditunda-tunda, biasanya kerusakan akan merambat ke bagian lain. Untuk mengetahui setir yang bergetar ini harus dirasakan saat di jalan lurus dan mulus. Sebab jika di jalan bergelombang, biasanya akan kurang bisa dirasakan ke jalannya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu ban depan tidak lurus. Ciri kedua yang bisa dilihat adalah ban depan yang tampak tidak lurus. Biasanya jika kaki-kaki sudah mulai rusak, ban depan akan terlihat miring sebelah atau miring kedua-duanya. Cara melihatnya dengan melihat dari arah depan mobil ke arah mobil. Lihat posisi berdiri mobil tersebut, apakah masih lurus atau ban depannya sudah agak miring sebelah. Antara ban depan kiri dan kanan biasanya terlihat agak sedikit miring saat posisi diam. Jika teman-teman sudah melihat ada gejala seperti ini, ada baiknya segera melakukan pemeriksaan kaki-kaki. Sebab kaki-kaki merupakan komponen yang cukup vital. Jika rusak di jalan bisa patah seketika dan cukup menyusahkan pastinya. Ciri-ciri yang berikutnya yang ketiga yaitu tapak ban miring sebelah. Yang dimaksud tapak ban miring sebelah adalah kontur tapak ban berbeda. Misalnya di sebuah ban tapaknya tampak habis di sisi kanan atau kiri saja. Ini bisa menjadi ciri kaki-kaki mobil yang sudah mulai rusak. Hal seperti ini tidak boleh didiamkan saja, sebab lama-kelamaan akan menghabiskan ban. Efeknya, permukaan tapak ban akan menjadi tidak rata. Jelas ini membahayakan pemilik mobil, apalagi saat berkendara di kondisi hujan, ban akan menjadi licin. Pernah mengalami atau melihat tapak ban mobil yang habisnya tidak rata? Kemungkinan kaki-kaki mobil tersebut bermasalah. Ciri-ciri yang selanjutnya yang keempat yaitu bunyi di bagian roda. Ciri lain yang paling mudah diketahui dari kaki-kaki yang sudah rusak adalah bunyi. Jika teman-teman mendengar ada bunyi seperti kletak-kletak, klotok-klotok di bagian roda wajib curiga. Sebab adanya bunyi-bunyian ini menandakan sesuatu yang tidak beres. Kaki-kaki yang bagus sejatinya tidak menimbulkan suara-suara dan bunyi aneh. Jika sudah berbunyi, ini artinya kondisi kaki-kaki sudah lumayan parah. Bunyi ini bisa disebabkan oleh komponen kaki-kaki yang sudah seharusnya diganti. Selain itu,
Bunyi jeduk juga bisa menjadi pertanda. Biasanya bunyi jeduk ini dihasilkan oleh shock breaker yang mulai melemah. Efeknya bandingan menjadi lebih keras dibanding biasanya. Jika sudah seperti itu, siapkan dana untuk melakukan penggantian shock breaker baru agar menjadi lebih empuk kembali. Ciri-ciri selanjutnya yang kelima yaitu setir tidak lurus. Gejala selanjutnya dari kaki-kaki mobil yang rusak adalah setir yang tidak lurus. Biasanya gejala ini dirasakan ketika mobil sedang berjalan. Jika terasa setir agak lari ke kanan atau ke kiri, sebaiknya coba lakukan spuring terlebih dahulu. Bengkel spuring yang baik biasanya akan memberitahu jika kaki-kaki mobil sedang dalam kondisi yang jelek. Mereka biasanya tidak mau menerima spuring untuk mobil yang kaki-kakinya sudah rusak. Tetapi bengkel seperti ini cukup jarang ditemui. Biasanya banyak bengkel spuring hanya melakukan spuring saja, tetapi jarang yang memberikan informasi mengenai kondisi kaki-kaki. Seharusnya bengkel juga bisa lebih informatif dalam memberikan info tentang kaki-kaki. Tujuannya agar konsumen bisa mengetahui kondisi kaki-kaki kendaraannya. Jika sudah dilakukan spuring tidak terasa perubahan, maka teman-teman wajib memeriksa kaki-kaki. Coba spuring dulu. Jika tetap tidak berubah, baru perbaiki kaki-kakinya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu rem kurang enak. Rem yang kurang enak saat diinjak juga bisa menandakan ciri kaki-kaki mulai rusak. Mungkin saja menjadi pertanda kerusakan di bagian kaki-kaki. Saat melakukan pengereman biasanya setir agak sedikit lari ke kanan atau ke kiri. Hal ini jelas membuat pengemudi menjadi tidak nyaman dan cukup membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jika biasanya rem bisa dilakukan dengan mudah, ini tiba-tiba terasa sedikit ngelos, juga bisa menjadi ciri lainnya. Usahakan segera periksa bagian rem dan kaki-kaki jika teman-teman sudah merasakan gejala seperti ini. Rem bukanlah hal yang bisa dikompromi, sebab rem menyangkut keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lebih baik mengeluarkan uang untuk memperbaiki rem dibanding mobil menjadi rusak. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu limbung di kecepatan tinggi. Gejala lain yang bisa dirasakan ketika kaki-kaki mobil mulai rusak adalah di kecepatan tinggi. Terkadang di kecepatan rendah memang tidak terasa apa-apa. Namun ketika di kecepatan tinggi atau di saat di tol barulah terasa gejalanya. Ada yang merasa setir menjadi ke kiri atau ke kanan, setir bergetar atau bisa juga menjadi limbung. Gejala-gejala seperti ini merupakan ciri-ciri kaki-kaki mobil yang sudah mulai ada yang rusak. Untuk kecepatan tinggi biasanya akan mulai terasa ketika mobil melaju di atas 80 km per jam atau lebih. Jika mengalami hal tersebut, usahakan kurangi kecepatan. Lebih baik sayang kepada nyawa daripada memaksakan melaju di kecepatan tinggi. Ciri-ciri yang terakhir yaitu mobil sulit dikendalikan. Ciri terakhir yang bisa diketahui adalah mobil menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Biasanya gejala ini bisa dirasakan saat sedang kecepatan rendah atau kecepatan tinggi. Jika di kecepatan rendah sulit dikendalikan, usahakan jangan menambah kecepatan, sebab bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain jika tidak bisa mengendalikannya. Berikut ini saya tambahkan beberapa jenis komponen kaki-kaki yang biasa rusak. Biasanya komponen yang rusak pada kaki-kaki mobil sebagai berikut. Yang pertama yaitu tie rod, kedua ball joint, yang ketiga long tie rod, yang keempat bushing, yang keenam shock breaker, dan yang ketujuh pair, dan yang kedelapan link stabilizer. Beberapa komponen di atas menjadi komponen yang wajib diperiksa di bagian kaki-kaki. Tenang, biasanya perbaikan kaki-kaki tidak perlu semuanya. Komponen yang rusak bisa diganti secara parsial atau hanya yang rusak saja yang diganti. Namun jika memiliki nilai lebih, akan lebih baik jika seluruhnya diganti.
Selain lebih awet, kenyamanan berkendara juga semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Usahakan perbaiki dahulu kaki-kaki sebelum melakukan spuring, sebab semua akan percuma kalau kaki-kaki masih bermasalah. Itu karena sama saja teman-teman membuang-buang uang untuk spuring, tapi hasilnya masih sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang ciri-ciri kaki-kaki mobil yang bermasalah. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video tips otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.